Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, oke, sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian. Semua baik, semua baik. Siapkan hati yang terbaik buat memuji Tuhan. Jangan ada lagi yang ngantuk, jangan ada lagi yang mau tidur-tiduran. Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula, lebih sungguh lagi. Dari semula telah kau tetapkan. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana ini kau jadikan hidupku berarti. Saya undang kau hadir ke dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan mulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau memuji mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Burung Pipit. Ayo jangan yang lemes-lemes lagi dong. Kita akan puji nama Tuhan. Burung Pipit. Burung pipit tidak pernah
pasti Tuhan berkati. Burung pipit. Burung pipit tidak menang, tapi Tuhan dimakan. Nabakku tidak menang, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit. Burung pipit tidak menang, tapi Tuhan beri makan. Nabakku tidak menang, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Masih pada semangat gak adik-adik? Masih lemes-lemes banget nih. Semangat gak adik-adik? Kalau lagi semangat, kita akan pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yuk, jangan ada yang diem-diem aja, kita bergerak juga dong. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yeah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yes, oh Yesusku. Oh yeah, oh Yesusku. Oh Yesusku. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yuk, kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Sikap yang sungguh-sungguh.
Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu nolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, agar firman-Mu dapat tertanam di hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, udah siap dengerin firman Tuhan? Oh, udah siap. Kalau udah siap, yuk coba ambil Alkitabnya, duduk yang manis, kita dengerin firman Tuhan ya. Oke, Kakak Esther hari ini mau cerita dari kitab Keluaran. Nah, dari kitab Keluaran 1 sampai pasal yang ke-14. Nah, adik-adik bisa lihat di situ. Itu ada suatu kisah yang sangat seru banget ceritanya. Nah, pertama-tama Kak Esther ceritain dulu ya. Awalnya dari mulai Om Yusuf. Om Yusuf pada saat itu, zaman dulu dia meninggal. Kemudian ketika Om Yusuf sudah meninggal, bangsa Israel semakin banyak sekali jumlahnya. Semakin banyak di bangsa Mesir. Nah, pada saat itu ada raja baru di Mesir yang bernama Fir'aun. Namanya adalah Fir'aun. Ketika dia melihat bangsa Israel semakin banyak di Mesir, Raja Fir'aun gak terima.
kok bisa tambah banyak ya? Nah, lalu Fir'aun memerintahkan untuk memperbudak bangsa Israel. Diapain ya tuh? Diperbudak itu apa sih maksudnya? Gini loh, misalnya kita nih disuruh-suruh, kamu cepetan kamu nyapu, cepetan kamu ngepel. Kita lagi kerjain, terus diomelin terus. Kita sedih kan ketika kita lagi mengerjakan sesuatu, tapi kita diomel-omelin, pasti kita sedih. Nah, pada saat itu bangsa Israel seperti itu, disuruh kerja paksa dengan kejam, dipukul, diomel-omelin. Nah, bukan itu doang adik-adik. Fir'aun juga menyuruh untuk membunuh seluruh anak-anak sulung yang baru lahir. Wah, serem ya. Anak-anak disuruh dibunuh. Nah, kemudian ada satu anak yang selamat. Satu anak itu selamat. Nah, siapakah dia? Mau tahu ceritanya? Tunggu dulu ya. Cekidot. Nah, Kakak Esther mau panggil teman Kak Esther dulu ya. Dia masih kecil, tapi dia pinter banget deh buat bantuin Kak Esther cerita. Yuk kita panggil, namanya Bambang. Panggil ya. 1, 2, 3. Bambang. Mana ya dia? Panggil lagi yuk. Bambang. Itu udah mulai nama. Ayo panggil lagi. Bambang. Mana sih dia? Kok nggak nongol-nongol ya? Panggil lagi sekali lagi ya. Bambang. Kaget. Ini dia. Ini adalah teman kakak. Namanya Bambang. Panggil dong teman aku. Sapa dong teman-teman aku yang di sana. Nah, Halo teman-teman. Nah, kamu temenin aku buat cerita ya. Oke. Jadi kita kembali lagi ke laptop. Nama anak yang diselamatkan adalah Musa. Ya, dia selamat. Kenapa ya bisa selamat? Jadi ceritanya gini. Musa adalah anak yang dilahirkan dari ibu Yokebed. Siapa nama ibunya? Yokebed. Nama ayahnya Bapak Amram. Siapa? Amram. Ya, Bapak Amram. Jadi Musa saat itu ditaruh ke peti. Habis itu Musa ditaruh ke tepi sungai. Nah, dialirkanlah ke sungai anak itu. Nah, kemudian ketika dia berjalan-jalan dari jauh, kakaknya namanya Miriam. Siapa namanya? Miriam. Nah, kakaknya namanya Miriam melihat adiknya yang sedang ditaruh di dalam peti yang dibawa aliran sungai. Dia melihat dari jauh, adik aku udah sampai mana ya? Kemudian Musa sudah tiba di tepi sungai yang di situ posisinya ada ratu atau putri Fir'aun sedang mau mandi. Di situ sama pelayan-pelayannya juga dan melihat, apa itu ya? Kok ada peti? Lalu diambil sama putri Fir'aun. Kemudian dibuka. Wah, ada bayi. Bayinya lucu sekali. Dia ganteng. Padahal selama 3 bulan kemarin Musa disembunyikan sama mamanya. Ketika dilepas ditaruh di sungai, putri Fir'aun yang mendapatkannya. Nah, di situ dilihat si Musa menangis. Gitu. Kalau kamu nangis gimana, Bambang? Jelek banget. Takut. Kalau Musa nangisnya lucu. Gitu. Makanya putri Fir'aun mau ambil dia. Gitu, nggak kayak kamu, serem. Nah, kemudian putri Fir'aun mau mengambil dia sebagai anak. Nah, lalu tiba-tiba kakaknya si Miriam datang lagi. Putri, mau nggak kalau anak itu? Nah, namanya diberi Musa. Kenapa dikasih nama Musa? Artinya adalah anak yang diambil dari air. Apa artinya? Diambil dari air. Nah, betul sekali. Musa artinya anak yang diambil dari air. Nah, ketika Musa sudah dewasa, nah saat itu si Musa lagi berjalan-jalan melihat-lihat keadaan bangsa Mesir. Dan di situ dia melihat bangsanya orang-orang Israel lagi disiksa, lagi disuruh kerja-kerja paksa. Dan di situ Musa sedih melihatnya. Lalu dia datangin orang-orang yang memperbudak. Terus Musa memukul orang itu, lalu membunuhnya. Karena Musa nggak terima bangsanya disiksa. Nah,
ada yang lihat ternyata, tapi nggak memberitahu ke Fir'aun. Dan kemudian di keesokan harinya, dia melihat lagi ada dua orang yang lagi berantem, lagi ribut-ribut. Nah, di situ ternyata Musa diomelin sama orang-orang bangsa Israelnya itu, karena katanya gara-gara kamu nih kita jadi semakin tersiksa. Terus dia takut si Musanya, karena apa? Takut si Musa ketahuan kalau Musa udah membunuh orang Mesir kemarin. Dan ternyata Fir'aun udah tahu kalau Musa membunuh orang Mesir, karena Musa kesel sama orang Mesir itu. Nah terus Musa akhirnya saking dia takutnya karena ketahuan sama Firaun, dia lari, dia keluar dari bangsa Mesir dan dia pergi ke tanah Midian. Kemana dia pergi? Midian. Iya, ke tanah Midian, jauh banget dari Mesir. Dia pergi. Nah kemudian ketika dia ke tanah Midian, dia bertemu dengan anak-anak perempuan. Ada 7. Wah, cewek-ceweknya ada 7 tuh. Pasti cantik-cantik kan? Iya. Nah dia kemudian membantu anak-anak cewek itu untuk menimba air, terus dia membantu memberi makan dan minum kambing domba di sana. Nah, terus habis itu anak cewek yang 7 orang itu langsung lari habis itu ketemu sama ayahnya. Ternyata anak-anak ini punya ayah yang itu imam di tanah Midian. Terus dia lari, ayah, ada yang membantu kami di sana untuk menimba air. Ada laki-laki yang nolong kami. Terus kata ayahnya, siapa yang menolong kalian, katanya. Ajak ke sini, kita mau makan bareng. Kata ayahnya begitu. Lalu perempuan itu mengajak untuk Musa bergabung dengan keluarganya. Kemudian mereka makan bareng. Seru banget gak tuh? Seru. Kamu udah makan belum? Udah. Kamu makan apa? Ayam goreng. Wah, aku mau dong. Nah, di situ juga sama, Musa juga seru. Makan-makan bersama dengan keluarganya imam di tanah Midian. Dan kemudian tahu gak adik-adik? Ternyata imam Midian memberikan anak perempuannya kepada Musa untuk dijadikan sebagai istri. Wah, Musa menikah di sana. Siapa ya nama istrinya? Kamu tahu gak? Masa kamu gak tahu? Kan kamu sering sekolah minggu. Siapa ya adik-adik? Nih, akan kasih tahu ya. Nama istri Musa adalah Zipora. Siapa? Zipora. Ya betul, Zipora adalah istri Musa. Nah kemudian mereka menikah. Nah setelah mereka sudah menjadi suami istri, lalu Musa membawa istri dan anaknya untuk pergi ke. Nah pada saat itu Musa lagi mau menggiring kambing domba nih. Dia berjalan-jalan sambil menggiring kambing domba hingga dia tiba di Gunung Horeb. Apa namanya? Gunung Horeb. Bukan Hore, salah. Gunung apa? Bambang yang bener dong. Gunung apa? Horeb. Betul sekali. Nah, Bambang pinter deh. Nah, ketika dia sampai di sana, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Nah, di sana ternyata malaikat menampakkan diri. Wah, melewati apa ya? Ternyata melewati semak. Nah, semak duri. Dan di situ ada keluar api. Terus dia bingung. Ada semak tapi nggak terbakar, padahal ada api. Kok bisa ya nggak kebakar? Lalu di situ ada suara Tuhan. Tuhan memanggil, Musa, kata Tuhan. Wah, dia pasti kaget tuh. Ada suara Tuhan. Lalu Musa langsung jawab, ya Tuhan, katanya gitu. Nah, kemudian apa yang Tuhan perintahkan coba? Kita dengerin dulu ya. Dalam Keluaran 3 ayat 5. Janganlah datang dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa disuruh lepasin kasutnya, lalu dia melepaskan, terus dia mendekati ke semak itu. Lalu tahu nggak apa yang Tuhan bilang sama Musa? Allah memerintahkan Musa atau mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, karena Allah sedih melihat kesengsaraan bangsanya. Gitu, jadi Musa disuruh untuk membebaskan membebaskan Israel dari bangsa Mesir. Nah, terus di situ tahu gak? Musa takut, Tuhan aku nggak pinter ngomong, Tuhan aku nggak bisa bebasin bangsa. Bagaimana Tuhan? Lalu adik-adik tahu gak? Apa yang Tuhan bilang sama Musa? Bahwa jangan takut,
Nah, kita dengerin ya kata Tuhan di Keluaran 3 ayat 15. Beginilah kukatakan kepada orang Israel. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, itu kata Tuhan. Tapi adik-adik, Musa tetap masih takut. Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Kenapa gak orang lain aja? Lalu kata Tuhan, apa yang di tanganmu itu yang kamu pegang adalah tongkat. Nah, ini dia ceritanya tongkatnya. Iya, coba kamu pegang, bisa nggak? Nah, kamu mah nggak bisa. Nah, saat itu Allah bilang, Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat Tuhan, kata Musa. Lalu disuruh lempar. Coba, kalau saat dulu Tuhan suruh Musa lempar menjadi apa ya? 1, 2, 3. Ya, ketika dia lempar, ternyata Tuhan mengubah tongkat itu menjadi ular. Wah, serem banget tuh ular. Kamu takut gak sama ular? Takut. Sama, kakak Isam juga takut. Nah, kemudian Tuhan bilang lagi, ambil tongkatnya. Lalu ketika Musa ambil ularnya, menjadi tongkat kembali. Wah, di situ Tuhan nunjukin bahwa Tuhan sangat berkuasa. Terus di situ Musa tetap ragu. Terus Tuhan suruh, masukkan tanganmu ke dalam baju. Ketika Musa masukkan dan Musa keluarin, wah, tangannya menjadi kusta. Kemudian Tuhan suruh lagi tangannya masukin lagi. Ketika dikeluarkan, tangannya sembuh kembali. Nah, di situ Tuhan nunjukin bahwa Tuhan benar-benar berkuasa. Nah, kemudian Tuhan nyuruh Musa untuk datang ke Firaun untuk minta bangsanya dibebasin. Di situ akhirnya Musa pergi ke sana, tapi dia dengan rasa ragu, gimana Tuhan? Tapi Tuhan bilang, kamu dan kakakmu adalah Harun, namanya siapa nama kakak Musa? Harun. Dia dan kakaknya Harun pergi menghadap Firaun. Di situ akhirnya mereka datang ke Firaun untuk meminta bangsa Israel dibebaskan. Tetapi Firaun gak kasih. Firaun tidak memberi untuk bangsa Israel dibebaskan. Kasihan ya. Nah, Musa malahan dihina sama bangsanya, dibilang, karena kamu nih, kita jadi makin disiksa sama Firaun, sama bangsa Mesir, gara-gara kamu nih, katanya gitu kan. Musa hampir menyerah. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak pandai bicara, kenapa gak orang aja yang Tuhan utus? Kenapa aku? Tapi Tuhan ajarin Musa terus. Tuhan suruh Musa untuk jangan menyerah. Nah, Tuhan menyertai Musa kemanapun dia pergi. Lalu Tuhan membuat hati Firaun keras. Tapi kenapa Tuhan bikin hati Firaun menjadi keras? Karena Tuhan mau tunjukin kuasanya Tuhan, mujizat-mujizatnya Tuhan yang luar biasa sama bangsa Israel dan bangsa Mesir. Kemudian akhirnya ketika Musa dan Harun sudah berbicara dan ternyata nggak dibebasin juga, akhirnya Tuhan bertindak. Tuhan memberi tulah kepada bangsa Mesir. Apa aja ya tulahnya? Kamu tahu gak? Emang di sekolah minggu nggak pernah diajarin? Lupa. Gimana sih Bambang? Kok lupa sih? Ada berapa? 10? Tulah. Tulah. Yuk kita sebutin satu-satu. Yang pertama, air menjadi darah. Bentar. Yang kedua adalah katak. Suara katak bagaimana? Oh begitu, serem. Yang bagus dong. Suara katak gimana? Nah, pintar. Yang ketiga, nyamuk. Nyamuk. Lah, siapa yang suka malam-malam kalau mau bobo digigit nyamuk? Aku. Iya, pasti nggak suka kan? Aduh, bentol-bentol, mama, aku nggak suka. Nah, apalagi pas dulu nyamuknya banyak banget. Nah, itu tulah yang ketiga. Sekarang yang keempat, lalat pikat. Lalatnya banyak sekali. Dan yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, barah. Dan yang ketujuh, hujan es. Dingin sekali dong pastinya hujan es. Iya. Lalu yang kedelapan, tulahnya belalang. Hewan belalangnya banyak banget. Terus yang kesembilan, gelap gulita. Wah, adik-adik kalau mati lampu kira-kira nyaman gak sih? Pasti susah mau lihat sesuatu kan? Apalagi pada saat itu gelap gulita, gak ada cahaya apa-apa. Nah, pasti susah banget tuh mau ngapa-ngapain ya. Nah, tapi pada saat itu Firaun tetap keras. Dia gak
nggak mau bebasin bangsa Israel. Nah, tapi kenapa begitu? Karena Tuhan mau kasih tunjuk lagi kuasa Tuhan yang satu lagi nih, tulah yang ke-10. Apa itulah yang ke-10 itu? Adalah kematian anak sulung. Wah, di situ anak-anak sulung mati di situ. Jadi termasuk sama anaknya Firaun juga. Di situ udah kesel banget gara-gara Musa nih. Jadi banyak bencana, jadi banyak hal-hal yang aneh-aneh katanya gitu kan. Nah, di situ akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel boleh pergi. Akhirnya, ya udah kalian silakan semua pergi gitu. Kemudian ketika Israel pergi, Tuhan menyertai mereka. Di situ Tuhan menerangi mereka ketika siang dengan tiang awan. Ketika malam Tuhan menerangi mereka dengan tiang api. Ayo, apa yang siang? Tiang apa namanya, Bambang? Tiang awan. Iya, betul sekali. Kalau malam-malam, tiang api. Pintar. Memang kamu anak pintar ya. Good. Nah, sekarang kita belajar lagi kembali. Jadi Tuhan menyertai mereka di sepanjang perjalanan. Ketika bangsa Israel sudah di dalam perjalanan, Firaun berubah pikiran. Firaun berubah pikiran. Kenapa kita bebasin mereka? Kenapa kita bebasin mereka? Kenapa kita membiarkan mereka pergi pulang ke bangsanya gitu kan? Akhirnya Firaun dan pasukannya dengan keretanya mengejar mereka. Ketika mereka mengejar mereka, Israel ketakutan. Di situ komplain semuanya sama Musa. Mereka semua bilang sama Musa, "Musa, kenapa kamu membawa kita sampai sekarang seperti ini? Kamu mau menyiksa kami lagi," katanya gitu kan. Terus tapi Musa di situ menguatkan mereka. Ketika bangsa Israel ketakutan di selama perjalanan, Musa menguatkan mereka. Apa yang Musa bilang di dalam Keluaran 14 ayat 13? Kita dengar ya. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa-bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Nah, Tuhan bilang jangan takut. Adik-adik, jangan takut ya dengan keadaan sekarang. Kita harus tetap berani karena kita punya Tuhan. Nah, di sana juga Musa mengingatkan bangsa Israel untuk jangan takut. Kita pasti akan selamat. Nah, kemudian ketika mereka dalam perjalanan, ternyata orang-orang Mesir mengejar mereka. Wah, dikejar. Itu mereka dikejar. Pasti kalau kamu dikejar-kejar takut nggak? Takut. Oh, pasti kita akan lari dengan cepat. Nah, saat itu mereka dikejar sama bangsa Mesir lagi. Tetapi Tuhan menjaga mereka. Lalu di situ tahu gak adik-adik? Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Angkat tongkatnya Musa. Lalu Tuhan memerintahkan untuk belahlah lautan itu. Nama lautnya adalah Laut Teberau. Apa namanya? Laut Teberau. Good. Laut Teberau. Lalu ketika Tuhan berfirman, belah lautan itu. Lalu Musa membelahnya. 1, 2, 3. Lalu airnya terangkat semuanya. Kemudian terbelah dan jalanannya kering di tengah. Lalu Tuhan berfirman, berjalanlah kalian bersama orang-orang Israel. Lalu Musa dan orang-orang Israel berjalan. Ketika di dalam perjalanan Tuhan menjaga mereka dan bangsa Mesir tidak dapat mengejar orang Israel. Berjalan. Nah, kemudian ketika bangsa Israel sudah berhasil untuk menyeberang Laut Teberau itu, tahu gak adik-adik? Ketika bangsa Israel masuk untuk menyeberang lautan itu, Tuhan membuat kereta-keretanya miring-miring, menclok-menclok. Aduh, gimana ini? Gak bisa nyebrang ini, gak bisa. Akhirnya ketika bangsa Israel sudah sampai menyeberangi Laut Teberau, bangsa Mesir terlelap dengan air-airnya. Wah, akhirnya lautnya tertutup lagi. Yang tadinya terbuka, jadi tertutup lagi. Lalu orang-orang Mesir tenggelam semuanya. Wah, Tuhan mencampakkan semua orang-orang Mesir itu lalu tenggelam. Tetapi bangsa Israel selamat, puji Tuhan. Ya, jadi karena apa adik-adik? Karena Tuhan menjaga bangsa Israel dan Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anaknya percaya, maka kita akan diselamatkan sama seperti bangsa Israel. Mereka selamat dan menjadi percaya sama Tuhan karena mereka melihat, wah, Tuhan Allah ternyata sangat-sangat hebat ya, berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, makanya adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk percaya sama Tuhan. Jangan takut.
dan tetap berdoa dengan Tuhan. Yakin, karena Tuhan pasti akan melindungi kita. Amin. Oke, sudah cukup sekian ya cerita dari kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan, lalu dikumpulkan, dikirim ke Kak Esther atau ke Tante Indri. Oke? Nah sekarang Kakak Esther sama Bambang mau pamit undur diri dulu. Kita udah selesai cerita. Semoga cerita kita bisa memberkati adik-adik. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Bye. Ya adik-adik, kita dengar firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yuk, bangkit berdiri lagi. Jangan lemas-lemas gitu dong. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yo! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya adik-adik. Oke, kita mau menutup ibadah kita. Saya undang Kak Adrian untuk kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa di sorga. Saat ini kami telah selesai dengan pelayanan kami. Kami percaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan dan anak sekolah minggu yang menyaksikan ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri ibadah sekolah minggu mengucap syukur. Haleluya. Amin.